Hormat, kemuliaan, pujian, dan sembah kemasyuran bagimu ya Tuhan. Anak domba Allah yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk dimasyurkan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami menerima isi hati-Mu. Roh Kudus Allah, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gracio minta tolong kamar mandinya ditutup. Ya, saya minta tolong supaya tidak masuk ke sana ya. Bapak Ibu masih ingat tema kita 1 tahun ini? Biarlah di sepanjang tahun ini kita hidup dalam kemuliaan Allah. Hidup dalam kemuliaan Allah itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu dari kehidupan untuk menyembah Allah. Betul ya? Tidak bisa dipisahkan. Ada sebuah kaitan yang sangat erat. Kalau seseorang mau hidup dalam kemuliaan Allah dan menyembah Allah. Begitu masuk di bulan Desember itu warna WA, nuansa kata-kata dan kalimat semuanya merujuk kepada Natal. Kita sudah sampai di awal bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan memperingati Natal. Di balik kalimat welcome Desember, selamat datang bulan Desember. Saudara, itu sebetulnya di balik semua itu mengingatkan kita sudah berjalan dari Januari sampai bulan Desember. Ada banyak hal yang kita sudah alami. Ada banyak hal yang kita sudah terima dari Tuhan, yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Berbicara tentang hidup menyembah Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, benarkah dari Januari sampai Desember Bapak Ibu sudah menjadi penyembah Allah yang sejati, penyembah Allah yang benar? Bagaimana sih Alkitab itu menunjukkan kepada saudara? Alkitab menunjukkan kepada saya supaya kita menjadi penyembah yang benar. Karena kita ada di bulan Desember, saya ajak kita membuka Matius pasalnya yang kedua Bapak Ibu. Kita lihat ayat 1 sampai 12. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang penyembah yang sejati, supaya saudara tidak terjebak menjadi penyembah-penyembah palsu di hadapan Allah. Memangnya ada Pak gereja yang mengajarkan supaya umatnya menjadi penyembah yang palsu? Tidak ada secara praktis. Semua mengajarkan jadilah penyembah yang benar. Tapi dalam prakteknya ada banyak gereja yang terjebak, ada banyak persekutuan yang terjebak, ada banyak pribadi-pribadi anak Tuhan yang terjebak, bukan menjadi penyembah yang sejati, tetapi menjadi penyembah-penyembah yang palsu. Bagaimana itu mungkin? Ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang mencelikkan mata rohani saya dan membuat saya menjerit kepada Allah. Dan saya berkata, ada banyak hal baru yang Tuhan sedang tunjukkan untuk gerejanya pada hari-hari ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lanjutkan.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita sering mendengar cerita tentang orang Majus dan Herodes ini. Kita sering mendengar Matius pasal 2 dibahas sedemikian rupa dari tahun ke tahun. Tapi saya melihat pagi hari ini sehubungan dengan hidup di dalam kemuliaan Allah. Dan bagaimana kita bisa tetap menyembah Allah secara benar. Saudara, saya ajak kita melihat ayat yang kedua. Dikatakan dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apakah hanya rombongan orang Majus yang ingin menyembah Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kata Herodes, ya, kepada rombongan orang Majus, kabarkanlah kepadaku. Supaya apa? Supaya aku pun seperti kamu datang menyembah dia. Tidak ada gereja, tidak ada persekutuan yang tidak mengajarkan umat yang hadir untuk tidak menyembah Allah. Herodes juga sadar dia harus menyembah Allah. Tapi saudara tahu akhir ceritanya. Apakah Herodes menyembah Allah? Tidak. Apakah gereja yang berkata sudah menyembah Allah, sudah menyembah Allah? Belum. Apakah banyak orang percaya yang katanya ingin menyembah Allah sudah sampai pada titik menyembah Allah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Makanya jelas di sepanjang pujian, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berapa banyak orang yang berpikir kalau bisa berbahasa roh berarti sudah menyembah Allah? Tunggu dulu. Berapa banyak gereja yang berpikir, oh kalau alat musiknya lengkap itu sudah menyembah Allah. Tunggu dulu. Memang ada ayat yang berkata penyembahan itu berhubungan erat dengan alat musik, dengan sikap fisik tubuh kita. Tetapi itu bukan satu-satunya barometer. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus mewakili penyembahan yang sejati di hadapan Allah,
yang harusnya gema kehidupan orang Majus sampai hari ini harus kita contoh dan kita perhatikan. Gereja Tuhan harus melihat teladan kehidupan orang-orang Majus. Apa yang terjadi dengan orang-orang Majus? Apa yang terjadi dengan Herodes? Orang Majus mewakili penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah dengan benar, dan dia bisa disebut penyembah sejati. Sedangkan Herodes menyembah Allah dengan kepalsuan. Seperti ayat yang berkata, bangsa ini memuji, menyembah aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Saya tidak perlu bukakan ayatnya, tapi Bapak Ibu pernah bacakan ayat itu? Setidaknya pernah dengar. Dan itu Tuhan sampaikan sejak zaman Yesaya. Lalu Yesus kutip di dalam kitab Injil. Yesus mengucapkan, berarti apa? Jarak Yesaya ke Yesus hadir di bumi itu ratusan tahun Bapak Ibu. Gema firman itu tetap sama. Banyak orang dalam gereja yang memuji, menyembah Tuhan kelihatannya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi penyembahan itu berhubungan sama alat musik bisa, tapi penyembahan juga berhubungan dengan hatimu. Coba lihat kanan kiri, dengan hatimu, dengan hatiku. Saudara, bagaimana orang Majus ini menyembah Tuhan? Proses penyembahan yang dilakukan orang Majus itu yang menarik perhatian saya. Lihat ini baik-baik. Kalau saudara sudah melakukan ini, saudara sudah menjadi penyembah yang benar. Tidak disebutkan lalu orang Majus datang menyembah Allah dengan mengontak saudara Dani, bawalah keyboardmu. Ada ayatnya? Dan orang Majus juga tidak lupa segera kontak saudara Aga, bawalah stick drummu. Lalu berkata kepada saudara Yongki, juga jangan tinggalkan gitar bassmu, karena aku butuh itu untuk menyembah Yesus. Tidak Bapak Ibu. Tapi dengan saya berkata seperti ini, tidak berarti alat musik tidak dibutuhkan. Saudara jangan bilang, oh kalau gereja itu alat musiknya nggak ada drum, berarti penyembahannya tidak komplit, keliru. Oh kalau gereja itu mainnya cuma keyboard atau piano, nggak ada bass, nggak ada ritme, berarti belum menyembah Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi saya bilang, penyembahan juga berhubungan dengan musik. Itu ada ayatnya. Makanya saudara Dani memainkan keyboard harus mengatur sedemikian rupa. Nggak boleh lebih menonjol, nggak boleh paling superior dibandingkan pemain musik yang lain. Begitu juga dengan drum. Kalau suaranya lebih membahana dari keyboard dan gitar bass, saudara yang dengar cuma apa? Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Kan itu yang kita dengar. Betul nggak? Telinga saudara akan sakit. Semua dikemas sedemikian rupa untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lihat proses orang Majus dalam menyembah Tuhan. Dari ayat 2 tadi dikatakan orang Majus kami datang untuk menyembah Dia. Betul kan? Nah proses penyembahannya ada di ayat 11. Ini Bapak Ibu lihat baik-baik. Ayat 11 dikatakan apa di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Sujud berlutut menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Lalu apa? Mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa yang dipersembahkan? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, menurut saudara penyembahan itu apa sih? Saya sudah sering berkata, orang memuji Tuhan karena Tuhan itu melakukan perbuatan ajaib. Tapi orang menyembah Tuhan tidak bergantung ada mujizat atau tidak. Orang menyembah Tuhan karena Tuhan adalah Allah.
Karena Allah adalah Allah, dia layak untuk disembah. Itu inti penyembahan. Ya. Jadi penyembahan itu sebetulnya adalah sebuah sikap kerendahan hati, penghormatan, penghargaan, dan ketulusan kita dalam takut akan Allah. Sehingga dengan semua itu kita seperti memahkotai Yesus dan menempatkan Yesus di dalam takhta yang tertinggi dalam hidup kita. Itu artinya penyembahan. Makanya dikatakan orang Majus ini siapa Bapak Ibu? Kita sudah sering dengar disebutkan dalam bahasa aslinya magos, wise man, orang yang bijaksana, cendekiawan. Bahkan ada yang menyebut orang Majus ini membidangi astronomi, membidangi astrologi. Tapi sebenarnya waktu saya baca, saya pelajari, orang Majus ini juga hebat dalam ilmu kedokteran. Bukan hanya seorang astronom. Dan orang Majus ini orang-orang yang terhormat, menguasai sains. Dia punya kemampuan di bidang teknologi yang canggih pada masa itu. Orang-orang yang kaya, yang terhormat. Tapi dikatakan masuk lalu sujud menyembah. Artinya apa? Penyembahan yang benar yang kita contoh dari orang Majus ini. Dia harus menanggalkan segala atributnya. Dan dia sungguh-sungguh berlutut. Dia sujud menyembah. Dalam bahasa asli Alkitab, menyembah itu berarti membungkukkan badan atau menundukkan kepala dan mencium tangan. Ya, menundukkan kepala, membungkukkan badan, lalu mencium tangan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Dikatakan dia berlutut, dia jatuh tersungkur, dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-11, orang-orang Majus menyembah dengan cara memberikan penghormatan dan memberikan sebuah pemberian. Apa yang diberikan? Emas, kemenyan, dan mur. Penyembahan yang benar yang dilakukan orang Majus, ya betul-betul menjadikan Allah itu pribadi yang paling layak dihormati. Lebih dari suami, lebih dari bosmu, lebih dari orang hebat apapun di atas muka bumi. Hanya Yesus Kristus yang layak menerimanya. Baru sesudah itu orang Majus memberikan pemberian. Saya tanya, seringkali yang saudara bawa kepada Tuhan ketika saudara berdoa, ketika saudara menyembah apa? Mohon maaf, termasuk saya. Apa? Sampah. Semua bilang sampah. Ya, kenyataannya setelah saya menyembah, di dalam proses menyembah, saya mendoakan istri saya mendoakan anak saya mendoakan hidup saya mendoakan kebutuhan saya. Bukankah semua itu sampah? Hei, perhatikan Bapak Ibu. Orang Majus tidak berkata, oh bayi Yesus, aku datang kepadamu ini bertahun-tahun. Habis berapa saya? Tidak seperti di kalender yang cuma 3 orang. Bisa dirampok saudara di tengah jalan. Banyak begal waktu itu, banyak maling, banyak pencuri. Aku sudah keluar berapa banyak? Enggak ada protes seperti itu. Yang dilakukan adalah dia buka persembahannya, dia betul-betul persembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi penyembah yang benar, ketika saudara menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan buang sampah untuk Tuhan. Loh Pak, berarti nggak boleh mohon sama Tuhan? Boleh? Pak, berarti nggak boleh saya minta sama Tuhan? Boleh? Tapi esensinya jangan selalu dan tetap seperti itu. Saudara harus punya waktu yang khusus. Kalau pagi saya antar anak saya sekolah, istri mau ikut, saya bilang sebetulnya nggak apa-apa. Tapi jangan kaget ya, seringkali begitu anak saya drop,
Saya keluar dari halaman sekolah, yang saya lakukan adalah saya akan berbahasa roh di dalam mobil itu. Saya akan berbahasa roh untuk melakukan bagian saya. Bisa 20 menit, bisa 30 menit non-stop berbahasa roh. Kalau mau nggak apa-apa. Oh ya sudah nggak usah, saya di rumah aja juga berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang bilang berbahasa roh itu sudah menyembah Allah, saya akan bilang, saya melakukan setiap hari lebih mungkin dari beberapa orang melakukannya. Tapi apakah itu penyembahan yang benar? Belum tentu. Makanya saya bilang, apalagi kalau saudara di sepanjang doa hanya mengungkapkan keluhan. Oh Tuhan tolonglah saya karena si A seperti ini. Oh Tuhan berkati saya. Oh Tuhan buat daganganku lancar karena ini. Semua itu sampah di hadapan Tuhan. Jangan kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan segalanya, bahkan yang terbaik. Dan saudara, bukan hanya penghormatan yang diberikan oleh wise men ini, orang-orang Majus ini, juga bukan hanya pemberian-pemberian, tetapi ada satu bagian yang saya catat, yaitu pengorbanan. Pengorbanan. Ketika saudara susah, saudara berduka cita, saudara marah, saudara sakit hati, tapi saudara bisa nyanyi, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara lupakan sejenak masalahmu, itu berarti saudara sudah memberikan pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Saudara datang ke sini, saudara naik kendaraan itu bayar. Gereja nggak pernah ganti ongkos transport Bapak Ibu, itu pengorbanan. Ya. Bapak Ibu berdandan, Bapak Ibu melakukan yang terbaik, itu juga pengorbanan. Gereja nggak pernah kasih silakan potong rambut, ini uangnya, enggak. Ketika saudara melakukan itu, padahal saudara betul-betul bekerja keras sedemikian rupa dan sebetulnya uang itu bisa dipakai untuk yang lain, tapi saudara melakukan sesuatu dan itu bisa berarti sebuah pengorbanan. Saudara, jemaat ini ada yang datang dari Gresik. Yang dari Gresik coba angkat tangan. Nah itu dari Gresik itu ke sini naik sepeda motor loh Bapak Ibu. Ada yang dari Sidoarjo, coba angkat tangan. Mana? Sidoarjo, ya. Ya. Termasuk ini Bu Yeni, Pak Edi naik sepeda motor. Ya. Ada yang dari sana. Daerah Lakar Santri terus. Saya sudah pernah ke rumahnya Pak Cornelis dan Ibu Erli. Jauh. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Gereja nggak pernah kasih transport. Tapi saya berdoa semua yang dilakukan itu menjadi bagian dari hidup penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita buka dulu Yesaya 60 ayat 3. Yesaya 60 ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu, Yesaya 60 ayat yang ketiga. Kita lihat sebentar ya. Yesaya 60 ayat yang ketiga yang berbunyi seperti ini. Dan Alkitab sudah menubuatkan tentang orang-orang Majus itu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sekarang Yesaya 49 ayat yang ketujuh Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Kalau orang Majus proses menyembahnya salah, bukan penyembah sejati, gak akan dinubuatkan seperti ini. Ya, satu ayat lagi, Mazmur 72 ayat 10. Mazmur 72 ayat 10. Mazmur 72 ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Mazmur 72 ayat yang ke-10. Kiranya
raja-raja dari Tarsis, dari timur dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Saudara, lalu bagaimana dengan Herodes? Kenapa Herodes dikategorikan penyembah palsu? Ya, kenapa? Mari kita lihat proses yang dilakukan oleh Herodes. Di dalam Injil Matius pasal 2 kita lihat kembali ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 2 Bapak Ibu ayat yang ke-8. Mari kita lihat kembali. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Rohani enggak saudara? Hah? Di gereja diumumkan apa? Mari Bapak Ibu kita datang jam sekian, kita akan menyembah Tuhan. Rohani enggak? Mari Bapak Ibu kita ibadah hari ini, tanggal ini kita akan menyembah Tuhan. Kelihatannya rohani. Tapi saya menemukan di banyak gereja WL singers berzina. Ya, singers pemain musik berselingkuh. Lalu gembala dengan jemaat melakukan tindakan amoral. Apakah itu menyembah Tuhan? Di satu sisi mereka ibadah sepertinya memuji menyembah Tuhan, tetapi perbuatan mereka tidak. Sekarang kita lihat Herodes ini mewakili seolah-olah menyembah Tuhan hanya dari mulut, hanya dari bibir, tapi perbuatannya tidak. Saya mau kasih tahu, penyembahan itu berhubungan dengan perbuatan saudara. Kalau kelihatannya di gereja saudara duduk manis, itu karena di dalam gereja. Kalau saudara kelihatan kayak malaikat, itu karena dalam gereja. Di luar gereja kayak setan. Mohon maaf saya harus tegas seperti ini. Dan ini yang terjadi dengan Herodes. Ketika ngomong di depan orang-orang Majus seperti malaikat, aku juga kayak kamu akan menyembah Tuhan dengan membawa penghormatan, persembahan, pengorbanan. Ternyata orang Jawa bilang apa? Preketek. Ya, bohong. Buktinya apa? Buktinya apa Bapak Ibu? Saudara lihat ya. Kenapa ini orang maju sampai kepada Herodes? Loh, sebetulnya bintang yang menuntun itu jelas. Tapi saya yakin, ini penafsiran saya yakin bintang itu dalam satu ketika tidak nampak. Jadi akhirnya bingung orang Majus ini. Kehilangan pegangan dan pedoman, sampailah untuk bertanya. Lalu Herodes panggil itu orang-orang yang ngerti Taurat dan dibuka kitab. Makanya di dalam ayat 9 dikatakan apa? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu akhirnya nampak lagi mendahului mereka. Ceritanya seperti itu. Tapi ternyata Herodes ini gak benar-benar pengen menyembah Tuhan. Kenapa? Kita lihat perbuatan Herodes. Setelah betul-betul merasa ya gak balik itu orang Majus, apa yang dia lakukan? Apa saudara? Coba kita lihat ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Berapa banyak gereja yang akhirnya tanpa sadar menyalibkan Yesus yang kedua kali? Ya, terus ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem
dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, ini yang disebut penyembah sejati? Bukan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu menjadi ukuran saudara sudah menyembah Tuhan atau belum. Jadi penyembahan bukan hanya bicara ketika saudara ada dalam gereja, semua angkat tangan, memuji, menyanyi. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain, itu membuktikan sikapmu di hadapan Allah, hatimu di hadapan Allah. Aduh Pak, saya ini bergereja di sana, tapi suatu hari saya minta doa. Aduh, cari pendetanya setengah mati Pak, kayak cari presiden, lebih sulit Pak, saya nggak bisa ketemu. Aduh, ketemunya cuma sama ajudannya Pak. Lalu ajudannya bilang, sudah sama aja, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari gembala, saya yang doakan juga sama. Tapi saya sebetulnya nggak mau Pak, karena saya tahu ajudannya hidupnya nggak benar Pak. Makanya saya mintanya ketemu pendetanya, ketemu gembalanya. Tapi katanya sudah sama aja, sami mawon. Sudah ketemu saya juga bisa tumpang tangan, tumpang kaki juga bisa. Tapi saya sebetulnya nggak mau Pak. Berapa banyak saudara? Dan itu terjadi di gereja. Pertanyaan saya, itu gereja menyembah Tuhan? Sudah utuh? Bapak Ibu, saya selalu bilang sama istri saya milik orang banyak. Kenapa? Karena sebagai hamba Allah, saya sudah menyampaikan komitmen kepada Tuhan. Bukan hanya jemaat di tempat ini yang memiliki saya. Saya nggak peduli dia dari gereja apa, asal bukan gereja setan. Kecuali gereja setan mau dilepaskan, dilayani boleh. Ya, saya akan layani dengan baik. Berapa banyak Bapak Ibu? Mereka berkata, mohon maaf ya Pak, karena satu dan lain hal, saya berjemaatnya di gereja A, saya berjemaatnya di gereja B. Tapi kalau saya ada kesulitan, saya ada masalah, saya cari Bapak. Nggak apa-apa, saya juga nggak akan sedih kok. Saya juga nggak akan kecewa. Tapi mohon maaf Pak ya, kalau misalnya ada acara ini, saya tetap undang gembala saya. Lu nggak apa-apa, silakan. Ya, saya tetap melihat bagian dari hidup saya tetap harus memperlakukan siapapun dengan benar. Amin Bapak Ibu. Loh, Bapak Ibu, saya bukan jualan kecap ya di sini ya. Tapi ini praktek yang saya praktekkan. Loh, ini benar. Berapa banyak saudara orang namanya itu nggak sesuai dengan perbuatannya. Saudara, Herodes ini diberi julukan apa saudara? Namanya itu. Herodes ini keturunan Edom, keturunan Esau. Namanya itu Herodes Agung. Loh coba, Herodes Agung. Tapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan keagungan. Coba, namanya adalah nama rohani. Katakan misalnya siapa? Markus. Mohon maaf yang namanya Markus. Namanya Matius, tapi kalau Sabtu dugem, ya, Minggu nggak ke gereja. Lu namanya Matius, namanya Markus, nggak pernah keluar dari mulutnya puji Tuhan, tapi selalu perbuatannya puji setan. Lu kan nggak sesuai Bapak Ibu. Bahkan nama yang kita pilih ini Bapak Ibu, itu penting artinya. Jadi penyembahan itu berhubungan dengan perbuatanmu. Perbuatan saya kepada istri, perbuatan saya kepada anak-anak, perbuatan saya kepada jemaat, perbuatan saya kepada banyak orang. Saudara, penyembahan itu berhubungan dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Penyembahan berhubungan dengan gaya hidup kita. Ya, semua yang kita praktekkan dalam hidup kita itu mencerminkan penyembahan kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang cuma
karena hal-hal yang bersifat hedonis, gaya hidup yang mewah, lalu berpikir dengan cara seperti itu mereka beribadah, mereka sudah menyembah Tuhan. Kenapa? Karena tampil seperti halnya yang ada di Alkitab pada zaman Perjanjian Lama, dengan berhiaskan emas, perak, dan perhiasan-perhiasan yang khusus. Bukan itu Bapak Ibu. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Bagaimana kita memperlakukan suami kita? Bagaimana kita memperlakukan istri kita? Bagaimana kita memperlakukan saudara kita seiman? Bagaimana kita memperlakukan besan kita? Bagaimana kita memperlakukan mertua kita? Bagaimana kita memperlakukan menantu kita? Bagaimana kita hidup setiap hari dengan gaya hidup kita? Bagaimana Bapak Ibu? Saya sering mendengar orang berkata, kalau kamu saya sangat cinta. Tapi kalau orang tuamu tunggu dulu ya. Kalau dia tidak berubah, jangan harap saya mau datang ke rumahnya. Nginjak latarnya saja, nginjak itu lantainya, tidak bakal terjadi. Sampai langit runtuh, sampai bumi bergoncang, saya tetap saya. Loh, padahal kalau minggu shalom. Kalau ketemu orang sudah percaya enggak sama Tuhan Yesus? Di sini enggak ada. Di sana banyak. Loh, betul Bapak Ibu. Ya. Sebentar kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus. Tapi saya rindu saudara menjadi seperti orang-orang Majus yang memiliki penghormatan tinggi terhadap Tuhan. Sujud menyembah Tuhan, ya. Lalu sungguh-sungguh menempatkan Tuhan pada taktanya. Dan saudara benar-benar menghormati dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saudara rela berkorban. Jangan seperti Herodes. Masih banyak lagi contoh di dalam Alkitab untuk menunjukkan paradigma penyembahan yang benar. Untuk saat ini saya hanya menyampaikan tentang orang Majus dan Herodes. Nanti akhir tahun saya akan menyampaikan penyembahan dari tokoh-tokoh yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Yang nanti tidak hadir bisa ikut lewat YouTube. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Saya ajak Bapak Ibu untuk introspeksi diri dengan rendah hati berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan layakkan saya, Tuhan kuduskan saya. Jika selama ini saya belum seperti yang Tuhan mau. Saya masih belajar banyak Bapak Ibu. Kalau saya berkata tentang gereja, saya berkata tentang persekutuan, saya berkata tentang tubuh Kristus, itu yang terutama. Saya harus introspeksi diri. Saudara jangan berpikir gembala saudara sudah sempurna. Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Saya harus belajar mati setiap hari terhadap diri saya. Setiap saat, setiap waktu. Saya harus belajar mati dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Terimalah ya Tuhan segala ungkapan hati kami. Biarlah Kristus semakin bertambah, kami menjadi semakin berkurang. Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak ada yang lebih berarti dan berharga. Engkaulah Tuhan, Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pribadi agung yang layak bertakhta di atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami puji, kami sembah, kami hormati, kami muliakan Dikau. Sebesar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu.
Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, baik persepuluhan, persembahan kasih. Terima kasih Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan berkorban dan memberi untuk kami. Terima kasih, Tuhan akan melipat gandakan dan memberkati, supaya kami benar-benar efektif dalam kerajaan Allah, dalam pelayanan yang ada, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Semua diberkati, diberikan hati yang takut akan Tuhan, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun depan. Bapak Presiden dan Wakilnya, semua jajaran menteri, seluruh TNI Polri diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Pemilu berjalan lancar, aman, damai, tertib. Dan tidak ada kekacauan dan pertikaian. Kirimkan para malaikat-Mu Tuhan, menuntun kami, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh rakyat Indonesia memilih yang tepat dan yang terbaik. Bapak terima kasih. Kami juga mengucap syukur. Kami berdoa menyerahkan Saudari Felicia Lesmana yang kemarin secara resmi, baik karena negara dan institusi, menyandang gelar akademisnya sebagai dokter gigi spesialis bedah mulut. Tuhan, pakai hidupnya bagi kerajaan-Mu dan lanjutkan karya-Mu, kehendak-Mu atasnya. Dan biarlah disertai hati yang takut dan hormat akan Tuhan, boleh melayani Tuhan, melayani bangsa dan negara ini, dan melayani masyarakat. Impian, kerinduan, pengharapan dari kedua orang tuanya, dari pribadi yang bersangkutan, Engkau mendengar, Engkau menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Pada akhir ibadah ini, kami juga menyatukan hati mendoakan seluruh gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang di sepanjang bulan Desember akan mengadakan Christmas, memperingati dan beribadah untuk Natal. Biarlah semua diberkati dan diwarnai dengan acara yang benar, yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan hatimu didukacitakan ya Tuhan, tapi biarlah hatimu disukacitakan. Terima kasih, kami sudah mendapat kelegaan, pertolongan dari Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun Tuhan berada, Tuhan memberkati dan membukakan jalan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kau pulang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.